Aku pikir hatiku sudah mati sejak kepergian dia 5 tahun lalu. Tapi semua berubah saat tatapan itu datang dari sosok yang seharusnya tak mungkin kucintai. Namanya Anggara. 20 tahun lebih muda. Tapi dalam matanya, aku menemukan diriku yang dulu. Dalam dekapnya, aku lupa bahwa dunia pernah sepi. Dan saat jemarinya menyusuri kulitku, aku tak lagi merasa bersalah. Hanya terbakar oleh cinta yang terlalu lama kubekukan. Maukah kau tinggal malam ini? Halo para sahabat. Sebelum melanjutkan alur cerita yang mengupas tentang perselingkuhan, cinta sesaat, cinta semalam, ataukah pengalaman para pelaku cinta kilat ini, mohon berikan subscribe, like, dan komentar agar kami termotivasi untuk membuat cerita romantis yang lebih panas sekaligus memabukkan. Dan selamat menonton cerita cinta yang panas ini. Surabaya, sore yang panas. Angin dari Selat Madura hanya sesekali menyentuh daun-daun di halaman rumah mewah kawasan Darmo. Di teras belakang rumah Yunita Ambarwati, lantunan musik jazz mengalun lembut dari speaker tersembunyi, membalut suasana arisan kecil reuni alumni SMA Negeri 7 Surabaya. Yunita menatap tamu-tamunya dengan senyum sopan. Ia mengenakan gaun putih gading tanpa lengan, sederhana namun elegan. Wajahnya yang mempesona, dengan garis-garis halus di sudut mata, memancarkan kecantikan matang yang mengundang kekaguman. Sejak Ruslan Danukerta, suaminya, meninggal 5 tahun lalu, Yunita menutup pintu hatinya rapat-rapat. Cinta terasa seperti buku tua yang sudah selesai dibaca, cukup dikenang, tak perlu dibuka lagi. Hingga hari itu, saat matanya tanpa sengaja bersirobok dengan seorang pria muda di pojok taman. Dia berdiri agak terpisah dari kerumunan ibu-ibu alumni, membetulkan letak kemeja birunya, tampak canggung tapi gagah. Tinggi semampai, kulit eksotis terbakar matahari, rahang tegas, dan sepasang mata gelap yang memandang dengan penuh tenaga. Anggara Yogaswara, sahut Winda Trihatmaja, sahabat lama Yunita, saat memperkenalkannya. Anakku, baru selesai kuliah. Aku ajak sekalian, biar kenal dengan para tante-tante cantik. Suara baritonnya mengalir, memperkenalkan diri dengan santun. Tapi ada sesuatu di sana, resonansi hangat yang menjalari kulit Yunita perlahan. Seperti sebuah nada minor yang menggetarkan sel-sel tidur dalam jiwanya. Senang bertemu Tante Yunita, ucap Anggara dengan senyum kecil. Tante. Satu kata sederhana itu jatuh seperti bara di telinga Yunita. Menggoda, menggelitik, menghidupkan sesuatu yang nyaris padam. Malam menjelang, dan tamu-tamu mulai pamit satu persatu. Yunita tetap duduk di teras, ditemani segelas anggur merah, membiarkan kenangan hari itu membelai pikirannya. Tak ia sadari, Anggara menghampirinya lagi, kini hanya berdua, di bawah temaram lampu taman. Boleh saya menemani tante? Suaranya berat, dalam, seolah ada desir samudra di ujung tiap katanya. Yunita ragu sejenak, tapi akhirnya mengangguk. Tentu, Angga, duduklah. Mereka berbicara ringan, tentang kuliah, tentang Surabaya yang panas, tentang hidup yang kadang mengalir tanpa bisa ditebak. Tawa mereka sesekali menyatu, seperti dua gelombang kecil yang saling berkejaran di pantai sunyi. Sampai tanpa sadar, jarak di antara mereka menguap. Anggara menatap Yunita dengan sorot mata yang tak bisa disembunyikan, kekaguman dan sesuatu yang lebih dalam, lebih primal. Kenapa menatapku seperti itu, Angga? Bisik Yunita, suaranya serak kecil, hampir tak terdengar. Anggara hanya tersenyum tipis, mendekat beberapa inci lagi. Karena tante sangat cantik. Malam terasa berhenti. Hanya ada detak jantung yang tiba-tiba menjadi keras. Dan udara tipis yang mengisi ruang di antara mereka. Yunita tahu, satu langkah lagi, hanya satu, akan mengubah segalanya. Tapi dia tak bergerak, tak mundur, tak juga mendorong. Anggara menyentuh tangan Yunita, ringan seperti hembusan bayu. Hanya itu. Tapi tubuh Yunita bergetar pelan,
seperti senar harpa yang dipetik jari ahli. "Angga," bisiknya lagi, penuh kegamangan. Dan untuk pertama kalinya dalam 5 tahun, Yunita membiarkan dirinya tenggelam. Tenggelam dalam tatapan seorang pria, dalam kehangatan yang menjalar dari satu sentuhan kecil. Bukan dengan nafsu membabi buta, tapi dengan kerinduan mendalam. Kerinduan akan disentuh, didengar, dirasakan sebagai seorang wanita. Bukan sekadar sebagai istri almarhum atau direktur perusahaan. Malam itu, Yunita menutup matanya perlahan, membiarkan angin panas Surabaya membawa harapan-harapan kecil yang perlahan bangkit dari kubur. Keesokan harinya, Yunita merasa dirinya seperti terperangkap dalam kabut tipis. Semalaman ia berguling di ranjang besar yang terasa begitu kosong, mengingat lagi tatapan Anggara, suara beratnya, sentuhan hangat di punggung tangannya. Ia berusaha menepis semua itu. Dia terlalu muda, gumamnya di depan cermin, memperhatikan bayangannya sendiri. Namun, justru bayangan itu, dengan mata yang bersinar malu-malu, mengkhianati keteguhan hatinya. Hari-hari berlalu, tapi takdir seolah mempermainkan Yunita. Winda, sahabatnya, tiba-tiba sering mengajak Anggara ke rumahnya lagi. Alasannya sederhana, Angga mau belajar bisnis dari Munit. Dia butuh figur mentor. Maka sore-sore mereka diisi diskusi tentang perusahaan, laporan keuangan, dan strategi pemasaran. Namun di sela-sela kata-kata formal itu, selalu ada sesuatu yang mengalir di antara mereka, sesuatu yang lebih panas dari kopi hitam yang terhidang di meja. Sore itu, hujan mengguyur Surabaya tanpa ampun. Yunita dan Anggara terjebak di ruang kerja, jendela-jendela berkabut, udara menjadi lengket dan pengap. Anggara mendekat, membawa beberapa dokumen. Bahu mereka nyaris bersentuhan. "Tante," gumam Anggara perlahan, suaranya berat. "Tante merasa kita ini salah." Yunita mengangkat wajah, bertemu tatapan itu lagi, tatapan yang membuat dunia di sekelilingnya pudar. "Salah," Yunita membalas dengan suara yang bergetar. "Apa yang salah Angga?" "Perasaan ini," bisik Anggara, yang seharusnya tak tumbuh. Yunita menahan napas. Hujan di luar deras, memukul-mukul kaca jendela seperti mengetuk-ngetuk hati yang ragu. Dan saat itu, Anggara seperti dipanggil oleh kekuatan yang lebih besar, menyentuh pipi Yunita. Sentuhan itu lembut, seolah bertanya, meminta izin. Yunita memejamkan mata, dan dalam sunyi itu, ia memberikan jawabannya. Tidak dengan kata-kata, tapi dengan sedikit memiringkan wajah, mendekatkan dirinya ke hangat jemari itu. Dalam ruang kerja yang penuh aroma hujan dan kopi, bibir mereka akhirnya bersentuhan. Awalnya ragu-ragu, gemetar seperti daun pertama yang disentuh angin musim semi. Tapi kemudian, ciuman itu tumbuh, mendalam, menyelami setiap kerinduan tersembunyi di dada mereka. Yunita merasa seolah bertahun-tahun kesunyian dan luka kini mencair, mengalir keluar bersama setiap desahan yang meloloskan diri dari bibirnya. Anggara mendekapnya erat, namun penuh hormat, seakan memegang sesuatu yang rapuh dan berharga. Tangan mereka saling mencari, meraba punggung, lengan, pinggang, membangun jembatan antara dua jiwa yang terpisah oleh waktu dan logika. Ketika akhirnya bibir mereka terlepas, keduanya hanya terdiam, saling menatap dalam jarak yang begitu dekat, hingga mereka bisa merasakan hembusan napas satu sama lain. "Tante," bisik Anggara, suara seraknya membuat Yunita merinding. "Biarkan aku mencintaimu dengan cara yang kau butuhkan." Air mata Yunita menggenang tanpa ia sadari. Bukan karena sedih, bukan karena takut, tapi karena untuk pertama kalinya setelah sekian lama, ia merasa hidup. Malam itu, hujan tak kunjung reda, dan Yunita membiarkan dirinya hanyut dalam pelukan pria muda itu, membiarkan hatinya memecahkan semua batasan yang selama ini ia bangun sendiri. Mereka tenggelam dalam gelombang-gelombang kecil penuh kelembutan. Ciuman kecupan yang menjalar di sepanjang garis rahangnya. Jemari yang menelusuri tulang selangka.
menghidupkan bara yang lama membeku. Desahan-desahan pendek yang lahir dari dada Yunita merespon setiap sentuhan, setiap bisikan. Keduanya bergerak perlahan, seperti pelaut dan pelabuhan yang saling menemukan dalam badai. Dalam setiap pelukan, dalam setiap erangan tertahan, Yunita menemukan dirinya kembali, bukan sebagai janda yang kesepian, tapi sebagai wanita utuh yang layak dicintai. Hingga akhirnya, dalam temaram lampu ruang kerja yang hanya disinari kelap-kelip hujan, dua tubuh yang saling merindu itu melebur dalam satu irama, tenang, dalam, membakar, membebaskan. Hari-hari setelah malam hujan itu, dunia Yunita seolah berubah warna. Ia tetap berdiri di hadapan karyawan-karyawannya dengan sikap tegas. Tetap menandatangani berkas-berkas kontrak. Tetap menatap layar laptop dengan mata serius. Namun di balik ketenangannya, ada ombak liar yang terus bergulung di dadanya. Setiap kali mendengar ponselnya bergetar dengan pesan pendek, "Tante, aku rindu." Senyumnya mengembang tanpa bisa dicegah. Mereka mencuri waktu, seperti di ruang kerja, di villa kecil milik perusahaan di luar kota, bahkan dalam mobil hitam yang kacanya dilapisi kaca film gelap. Setiap pertemuan diwarnai pelukan-pelukan yang membara, sentuhan-sentuhan yang tak sabar, namun tetap penuh penghormatan. Anggara seperti mengerti setiap sudut hati Yunita, setiap ruang sepi yang dulu tak pernah terisi. Sore itu, Yunita menunggu di villa perusahaan di daerah Prigen. Langit Surabaya baru saja berwarna jingga, dan aroma hujan kemarin masih membekas di udara. Pintu villa terbuka pelan, memperlihatkan sosok Anggara yang melangkah masuk. Tatapan mereka bertemu, sepasang mata muda yang penuh gairah, dan mata wanita matang yang menyimpan rindu membuncah. Tanpa kata, Anggara menarik Yunita ke dalam pelukannya. Mereka berciuman panjang, dalam, seolah hendak menebus semua waktu yang terbuang. Lidah mereka menari dalam harmoni, tangan-tangan mereka saling menemukan jalan di atas kulit hangat yang bergetar. Anggara menuntun Yunita keranjang, langkah mereka tergesa namun tetap penuh hormat, seperti dua jiwa yang mengikrarkan janji dalam diam. Yunita membiarkan Anggara membuka kancing gaunnya perlahan, satu persatu, seperti seorang pematung yang memuja setiap lekuk ciptaannya. Dan di bawah sorot lampu temaram, tubuh Yunita yang setengah telanjang tampak bagai patung dewi yang hidup, penuh keanggunan dan gairah yang membara. Anggara menelusuri kulitnya dengan bibir, menanam ciuman kecil di sepanjang leher, pundak, hingga kelengkungan punggung. Yunita melenguh pelan, suaranya bagai kidung rindu yang mengalun dalam senyap. Saat akhirnya mereka menyatu, tidak ada lagi batasan usia, tidak ada lagi rasa bersalah. Hanya ada irama tubuh yang beradu, napas yang tersengal, dan suara ranjang yang berderit pelan, seirama dengan bisikan nama masing-masing yang lolos di sela desahan. Mereka menari di atas ranjang, tarian tanpa musik, hanya irama detak jantung yang berkejaran. Gerakan mereka lembut namun menggigit, penuh penyerahan namun juga penuh tuntutan. Yunita merasa tubuhnya mekar di bawah belayan tangan muda itu, mekar dalam pelukan dan ciuman yang tak mengenal waktu. Setiap lenguhannya, setiap tarikan napas beratnya, mengisi ruang villa seperti mantra purba. Dan ketika mereka akhirnya mencapai puncak kebersamaan, dalam satu gemuruh rasa yang membutakan logika, Yunita menangis. Menangis dalam diam, membiarkan air matanya jatuh di dada Anggara yang hangat. Anggara hanya mendekapnya lebih erat, mencium ubun-ubunnya perlahan, seolah berjanji akan selalu menjadi pelabuhan bagi wanita itu. Malam itu, Yunita tertidur di pelukan Anggara, tanpa rasa bersalah, tanpa rasa takut. Hanya damai. Damai yang sudah terlalu lama ia cari. Pagi di Prigen diselimuti kabut tipis. Dari jendela villa, Yunita memandangi cakrawala yang samar, sambil membiarkan selimut satin melorot dari bahunya. Di belakangnya, Anggara masih terlelap. Satu lengannya terulur seakan meraih bayangannya dalam tidur. Yunita menghela napas panjang. Apa yang mereka jalani terasa begitu indah dan begitu salah. Saat Anggara menggeliat bangun, matanya langsung mencari Yunita, seperti seorang bocah yang mencari cahaya. Ia tersenyum,
Senyum polos yang bertolak belakang dengan gairah liar yang mereka bagi semalam. "Mau kemana Tante?" Suaranya berat, serak oleh sisa-sisa malam yang belum sepenuhnya berlalu. Yunita berbalik perlahan, membiarkan cahaya pagi menari di atas kulitnya yang hanya diselimuti kain tipis. Langkah Anggara cepat, menariknya kembali ke ranjang dengan gerakan yang tak sabar, namun penuh kelembutan. Mereka kembali hanyut, dalam ciuman panjang, dalam erangan pelan, dalam tubuh yang saling menuntut dan memberi. Pagi itu, mereka melanjutkan simfoni malam, seakan tak mau melepaskan diri dari dunia kecil yang mereka ciptakan hanya untuk berdua. Setelah puas, setelah napas mereka kembali teratur, Yunita membaringkan kepalanya di dada Anggara. "Angga," bisiknya, jemarinya membuat lingkaran-lingkaran kecil di kulit dada itu. "Kita tidak bisa terus begini." Anggara meraih jemarinya, mengecupnya penuh hormat. "Aku tahu Tante, tapi aku tidak peduli." "Tapi dunia peduli sayang." Suara Yunita lirih, matanya menerawang ke langit-langit. "Aku lebih tua 20 tahun. Aku pernah menikah. Aku punya reputasi, perusahaan. Aku bukan anak kecil," potong Anggara. Nada suaranya yang dalam dan penuh tekad. "Aku tahu apa yang aku rasakan." Yunita menutup matanya, membiarkan dirinya sekali lagi merasakan ketulusan itu. Ketulusan yang terasa lebih nyata dibandingkan semua cinta palsu yang pernah ia lihat dalam dunia bisnis. Namun realita tak bisa dibungkam selamanya. Seminggu kemudian, saat Yunita menghadiri rapat direksi di Surabaya, bisikan-bisikan mulai terdengar tentang bagaimana ia terlihat lebih bersemangat akhir-akhir ini, tentang anak muda tampan yang sering menemuinya, tentang kejanggalan-kejanggalan kecil yang mulai mengundang tanda tanya. Yunita merasakan tekanan itu di pundaknya, berat, menusuk. Namun setiap kali ia menerima pesan singkat dari Anggara, dengan kata-kata sederhana, "Aku di sini, Tante, untukmu." Semua beban itu seperti luluh. Malam-malam mereka berubah. Tak lagi sembarang bertemu di ruang kerja atau villa. Kini, setiap pertemuan menjadi lebih terencana, lebih sembunyi-sembunyi. Di hotel-hotel kecil Surabaya, kamar bernomor genap, tirai tebal, lampu temaram, mereka melanjutkan simfoni rahasia mereka. Dalam setiap ciuman, dalam setiap desahan, ada perasaan terlarang yang justru membuat segalanya terasa lebih hidup. Suatu malam di sebuah hotel di Jalan Arjuno, Yunita berdiri di depan cermin kamar, mengenakan lingerie berwarna merah darah, yang baru dibelinya diam-diam. Anggara mendekat dari belakang, merangkul pinggangnya, dan membisikkan sesuatu di telinganya. Kalimat sederhana yang membuat lutut Yunita hampir lemas. "Tante, kau adalah surga yang kusembah dalam sunyi." Dan dalam kilatan waktu itu, mereka kembali terperangkap dalam gelombang hasrat yang tak terbendung. Anggara menanggalkan penghalang-penghalang tipis dari tubuh Yunita, seolah membuka hadiah paling berharga. Sementara Yunita, dengan gerakan lembut namun menggebu, membimbing Anggara seakan membimbing seorang pelaut muda, yang baru pertama kali merasakan badai lautan. Tubuh mereka menari lagi, kadang perlahan, kadang bergemuruh, kadang hanya bisikan, kadang raungan tertahan. Setiap detik di antara spray itu adalah doa, adalah pengkhianatan manis terhadap dunia luar yang tak mengerti. Di akhir malam, dengan tubuh masih saling melingkar, Yunita berbisik, "Angga, kita harus berhenti sebelum semuanya hancur." Namun dalam hatinya, ia tahu, ia sudah terlalu jauh tenggelam. Waktu berjalan cepat di dunia rahasia Yunita dan Anggara. Setiap pertemuan mereka, seperti mencuri waktu dari semesta yang tak mengizinkan. Pada suatu malam, Yunita duduk sendirian di balkon apartemennya di Surabaya Barat. Di hadapannya, lampu-lampu kota berkelap-kelip seperti gugusan bintang yang jatuh. Ponselnya bergetar. "Aku di bawah. Tante, mau naik?" Yunita menggigit bibir bawahnya. Ia tahu setiap kali membukakan pintu untuk Anggara, ia makin kehilangan cengkramannya pada logika. Namun jemarinya tetap bergerak, mengetikkan balasan.
Datanglah. Tak lama, Anggara sudah berdiri di ambang pintu, membawa setangkai bunga lili putih, bunga yang ia tahu adalah favorit Yunita. Mereka tidak banyak bicara. Mata mereka sudah berbicara lebih dari kata-kata. Dalam diam, Yunita menarik Anggara masuk, menutup pintu, dan membiarkan dunia luar lenyap di balik dinding apartemen itu. Malam itu, mereka tidak terburu-buru. Anggara menanggalkan kemejanya, memperlihatkan tubuh mudanya yang terukir indah. Yunita membiarkan gaun hitamnya meluncur perlahan dari bahu, jatuh membentuk genangan di kaki. Mereka saling menatap, dua tubuh yang berbeda usia, namun satu dalam hasrat yang membakar. Di tengah ruang tamu, di atas sofa berbalut kain bludru abu-abu, mereka melebur lagi. Sentuhan Anggara lembut, penuh penyembahan. Bibirnya menjelajahi setiap lekuk tubuh Yunita, mencium kulitnya dengan kesabaran dan pengabdian. Yunita mengerang pelan ketika jemari Anggara menelusuri garis punggungnya, naik ke tengkuk, lalu turun ke lekuk pinggang. Tubuhnya merespon setiap sentuhan dengan gemetar halus, seperti daunan tersentuh angin malam. Ketika akhirnya mereka menyatu, gerakan mereka melambat, seolah menikmati setiap inci perjalanan. Tubuh Yunita melengkung, menyambut Anggara dengan pasrah dan kerinduan. Sementara Anggara, dengan penuh hormat dan gairah muda, membawa Yunita menari dalam gelombang-gelombang kenikmatan. Malam itu mereka tidak sekadar bercinta. Mereka menciptakan dunia kecil, dunia di mana usia hanyalah angka, dunia di mana hanya ada rindu, nafas, dan cinta yang meluap. Dan di tengah denting jam dinding, suara napas mereka bersatu, menjadi irama rahasia yang hanya mereka berdua mengerti. Setelah puas, mereka berbaring dalam keheningan. Yunita mengusap dada Anggara dengan ujung jarinya, merasakan detak jantungnya yang kuat dan stabil. "Angga," gumamnya, suaranya serak karena terlalu banyak berbisik dan mendesah. "Kau tahu ini tidak akan bertahan lama, kan?" Anggara mengangguk pelan, lalu menarik tubuh Yunita lebih dekat. "Aku tahu," jawabnya lirih. "Tapi aku ingin mencintaimu selama semesta mengizinkan." Yunita menutup mata, membiarkan air mata kecil jatuh tanpa suara. Ia tahu dunia tidak akan pernah menerima cinta mereka. Tapi malam-malam seperti ini, di antara pelukan Anggara, ia merasa dunia luar bisa menunggu. Untuk saat ini, disinilah ia ingin tinggal. Di pelabuhan sunyinya, di dada Anggara. Setelah malam itu, sesuatu dalam diri Yunita berubah. Ia tidak lagi menghindar, tidak lagi melarikan diri dari perasaan yang selama ini ia anggap sebagai dosa. Ia memilih untuk menghadapinya, untuk mencintai sepenuhnya, setulusnya. Anggara tetap setia di sisinya. Dalam diam, dalam keramaian, dalam bisik, dalam teriakan dunia. Suatu pagi, di sebuah kafe kecil di Pakuan Mall, Anggara memandang Yunita dengan sorot mata yang membuat waktu terasa berhenti. Di tangannya, ada sebuah kotak kecil beludru biru. Yunita terpaku. "Menikahlah denganku, tante," bisik Anggara dengan suara baritonnya yang bergetar oleh harap. Tak ada orang lain yang ia mau genggam, selain wanita yang dulu ia sebut tante, dan kini ia kenal sebagai satu-satunya pelabuhan bagi hatinya. Yunita menutup mulut dengan tangan, menahan emosi yang bergulung seperti ombak. "Angga," suara Yunita serak. "Kau yakin?" "Sangat yakin," jawabnya tegas. "Aku ingin semua orang tahu kau milikku." Dengan mata basah dan senyum penuh takjub, Yunita mengangguk. Di tengah hiruk-pikuk Surabaya yang tak pernah tidur, dua jiwa akhirnya bersatu dalam janji yang tak lagi tersembunyi. 2 bulan kemudian, Surabaya digemparkan oleh media cetak dan online yang menuliskan kabar pernikahan elegan. CEO ternama menikah dengan putra sahabat lamanya. Acara pernikahannya diawali dengan ijab kabul di Masjid Al-Falah di Jalan Raya Darmo pada hari Jumat. Hari itu, langit Surabaya biru tanpa celah, membuat salah satu masjid ternama di Indonesia itu tampak megah dan tenang, seolah menyambut dua hati yang akan disatukan dalam restu suci.
Yunita datang mengenakan kebaya putih bersulam benang emas, anggun dan sederhana. Di sampingnya, Anggara berdiri gagah dalam setelan jas putih bersongket tradisional. Suasana sakral mengalun pelan. Saat ijab kabul berlangsung, suara Anggara terdengar tegas dan mantap. "Saya terima nikahnya Yunita Ambarwati binti Sutopo dengan mas kawin seperangkat alat salat dan logam mulia 5 gram, tunai." Suasana hening sejenak. Lalu gema takbir dan doa memenuhi ruang masjid. Air mata haru mengalir di sudut mata Yunita saat mereka dipertemukan dalam genggaman tangan penuh berkah. Hari itu, cinta mereka tidak hanya direstui langit, tetapi juga diakui bumi. Keesokan harinya, Sabtu malam, Surabaya berkilau lebih terang. Ballroom Hotel Shangri-La di Jalan Maijen Sungkono dipenuhi ribuan keesokan harinya. Sabtu malam, Surabaya berkilau lebih terang. Ballroom Hotel Shangri-La di Jalan Maijen Sungkono dipenuhi ribuan bunga lili putih, mawar merah marun, dan lampu kristal raksasa yang gemerlapan berpendar seperti bintang jatuh. Alunan musik klasik mengisi udara, lembut dan penuh keagungan. Acara resepsi mewah itu menjadi buah bibir. Tamu-tamu terhormat, keluarga besar, dan sahabat lama berkumpul, memberi restu kepada kedua mempelai yang tak biasa. Yunita mengenakan gaun sutra ivory rancangan desainer terkenal Ivan Gunawan, tampak bagai permaisuri. Anggara tampil gagah dalam tuxedo hitam dengan dasi kupu-kupu. Saat mereka melangkah bersama ke atas pelaminan, riuh tepuk tangan membahana. Namun bagi Yunita dan Anggara, hanya ada satu suara, detak jantung mereka yang kini berpadu selamanya. Malam itu, di suite mewah hotel, Yunita dan Anggara kembali menemukan satu sama lain. Bukan lagi dalam persembunyian, bukan lagi dalam rasa bersalah. Malam itu, di bawah naungan langit kota yang mereka cintai, mereka mencintai satu sama lain dalam kebebasan penuh dengan tawa, dengan tangis bahagia, dengan ciuman panjang yang mengukuhkan janji mereka. Tubuh Yunita, dalam balutan satin tipis, dipeluk erat oleh Anggara yang menciumi setiap lekuknya dengan kekaguman baru. "Kini kau istriku," bisiknya di sela-sela ciuman. Dan Yunita, dengan air mata bahagia yang membasahi pipinya, membalas, "Dan kau, Angga, adalah hidupku." Mereka melebur dalam simfoni cinta yang penuh kemuliaan. Bukan lagi sekadar rindu tersembunyi, bukan lagi sekadar gairah terlarang, tapi cinta suci yang kini disahkan oleh dunia dan diberkati semesta. Di luar, kota Surabaya tetap berdenyut dengan gemerlapnya. Namun bagi Yunita Ambarwati dan Anggara Yogaswara, dunia telah berhenti hanya untuk mereka berdua. Pelabuhan sunyi itu kini berubah menjadi pelabuhan bahagia. Selamanya. Tamat.